Sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Baik, pada sore hari ini kita masuk ke dalam pembahasan tema mengenai pergumulan di dalam pelayanan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ida, masing-masing kita punya pergumulan di dalam setiap bagian yang Allah percayakan buat kita, dan secara khusus di dalam gereja Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin kita melewati setiap pergumulan. Dan khususnya pada hari ini kita bahas mengenai Musa, ketika dia akan melayani, bagaimana dia bergumul untuk masuk ke dalam pelayanan itu. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Kristus. Dan Engkau juga Tuhan yang memanggil kami untuk melayani Tuhan di dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami belajar firman-Mu, biarlah Engkau kembali lagi menguatkan dan meneguhkan jiwa kami ketika kami menggenapi setiap panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tolong kami bukan saja mengerti firman, tetapi mengimaninya dan menghidupinya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, mari kita baca bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kemudian pasal 3 dan pasal 4 kita baca beberapa ayatnya saja. Mari kita baca lebih dahulu Keluaran 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kita baca bergantian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Pasal 3, kita baca ayat yang ke-10. Kita baca sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran 3 ayat 10 sampai 14. Kita baca juga secara bergantian. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Kemudian pasal yang keempat, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, dan kemudian nanti kita loncat kepada ayat yang ke-13 sampai 17. Kita baca ayat 1 sampai 5, kemudian nanti kita loncat kepada ayat 13 sampai 17. Kita baca secara bergantian. Lalu saut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah," dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat 13, Bapak Ibu. Silakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman,
Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua daripada kitab Keluaran, John Calvin mengatakan bahwa sebenarnya Musa sudah memiliki kesadaran bahwa Allah telah panggil dia dan menetapkan dia sebagai pemimpin dan hakim atas Israel. Itu sebabnya ketika dia keluar dan dia melihat ada orang Mesir yang kemudian berantem dengan orang Ibrani, di situ dia maju untuk kemudian membela orang Ibrani. Tetapi hari berikutnya ketika terjadi pertengkaran antara orang Ibrani, dia hadir dan kemudian ada orang Ibrani yang mengatakan bahwa siapa yang angkat kamu sebagai pemimpin dan hakim atas kami. Nah, kalimat ini sebenarnya menunjukkan bahwa Musa sudah tahu Allah panggil dia, Allah tetapkan dia untuk menjadi pemimpin dan hakim atas Israel. Tetapi mengapakah baru pada pasal 3 dan pasal yang keempat itu kita semacam melihat lebih jelas panggilan Allah atas Musa. John Calvin memberikan penjelasan kepada kita bahwa pada awalnya di dalam pasal yang kedua, Musa itu belum memperoleh visi yang cukup jelas tentang seluruh rencana Allah bagi Israel. Dia tahu Tuhan panggil dia, tapi dia belum dapat keutuhan visinya Tuhan itu seperti apa atas Israel. Sehingga ketika dia menjalankan tanggung jawab dia di waktu awal itu, dia tidak begitu mengerti sehingga waktu dia lakukan itu dia seringkali melakukannya dengan caranya sendiri. Bagaimana cara Allah melepaskan Israel? Lalu apa tujuan Allah melepaskan Israel dari Mesir? Itu Musa belum paham. Sehingga Musa berjuang dengan tangannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri untuk membebaskan saudara-saudaranya yang berada di dalam kerja paksa. Nah, ketika kita baca dalam pasal 3 sampai dengan pasal 4, saudara dan saya akan menemukan di situ panggilan Musa yang lebih jelas, visi Allah yang diterangkan lebih jelas lagi kepada Musa, lalu bagaimana cara Allah melepaskan Israel dari Mesir dan tujuan Allah untuk melepaskan Israel itu apa? Musa dapat lebih jelas. Nah, menariknya kalau kita memperhatikan adalah Musa mendapatkan ini pada usia yang ke-80 tahun. Nah, kalau kita lihat ada Pak Tong tuh seringkali pakai istilah 3 fase ya daripada hidup Musa ya. 3 fase kehidupannya, 40 tahun pertama, 80 tahun, dan 120 tahun. Kalau 40 tahun, ini adalah yang dicatat di dalam Keluaran pasal yang kedua. Kita tahu di sana, tadi saya sudah katakan dia sadar betul Tuhan panggil dia. Tapi di sini ada 2 masalah, yaitu dia tidak atau belum mengerti visi Allah sepenuhnya. Dan yang kedua, cara kerja Allah. Maka di sini di dalam kekuatan Musa, Pak Tong pakai istilah I am something begitu karena dia tidak mengerti cara kerja Allah, maka dia pakai cara kerja manusia. Yang mengandalkan kekuatan manusia. Itu sebabnya sekali lagi dikatakan dia itu something, ada sesuatu yang dia andalkan. Pada usia yang ke-80 tahun, di sini dia mulai merasa bahwa dia nothing kan. Kita tahu mengenai kalimat daripada Pak Tong, Keluaran pasal 3 sampai 4. Dia sebagai gembala. Di sini dia sebagai pangeran. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan, gembala dan pangeran jauh banget. Ya, statusnya berbeda, kemampuan fisiknya juga berbeda karena ini sudah usia 80 tahun. Konteks yang dihadapi oleh Musa juga berbeda. Sehingga ketika Musa dipanggil oleh Allah atau diberikan penjelasan lebih clear tentang visi Allah dan cara kerja Allah dijelaskan di dalam usia yang ke-80 tahun. Kenapa dijelaskan di dalam usia 80 tahun dan bukan di 40 tahun, saudara? Dalam usia 80 tahun Musa punya kematangan. Kematangan secara rohani, secara fisik memang dia menurun karena usia.
Tetapi saudara, dalam kematangan rohani, di dalam kesiapan memimpin, Musa lebih siap di dalam usia 80. Walaupun di dalam usia 80 dia mengatakan I'm nothing. Tapi di dalam keadaan yang demikianlah Allah mempercayakan untuk visi itu diberikan kepada Musa. Untuk Musa mengerti cara kerja Allah dan tujuan kerja Allah juga jelas. Lalu usia 120 tahun ini adalah usia yang dimana Musa itu harus meninggal atau mati ya. Tetapi ketika dia meninggal, Alkitab mengatakan bahwa dia dalam keadaan yang matanya belum rabun, kekuatannya masih oke, dia masih siap untuk bisa memimpin. Tapi Tuhan bilang sudah cukup, sudah selesai. Pulang kembali. Visi sudah dilakukan, tujuan Allah sudah digenapi oleh Musa. Lepas daripada kesalahan atau pelanggaran daripada Musa. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana pergumulan Musa dalam usia 80 tahun ketika dia menjadi gembala. Waktu Allah panggil dia dan memberikan visi yang jelas kepada dia, ada 4 keberatan yang diajukan oleh Musa kepada Allah di dalam percakapan pasal 3 sampai dengan pasal 4. Keberatan yang pertama kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Istilah siapakah aku ini? Ini adalah istilah yang mengimplikasikan beberapa hal. John Calvin bilang bahwa pertama kalimat ini keluar dari kesadaran Musa benar-benar sadar dengan kerendahan hati bahwa saya tidak layak berbagian dalam misi Tuhan. Perhatikan bahwa di dalam usia 80 Allah kasih tahu visi kepada Musa. Tetapi ketika Musa mengerti, justru saat itu Musa bilang, Tuhan saya tidak layak. Misi Tuhan begitu besar. Tujuan yang Tuhan maksudkan bagi orang Israel begitu besar. Siapa saya Tuhan? Saya tidak layak Tuhan. Saya hanya seorang gembala, saya berbagian dalam misi Tuhan. Saya benar-benar tidak layak. Sehingga di dalam hal ini John Calvin mengatakan bahwa ketidaklayakan Musa itu berkaitan dengan 2 aspek yang Musa itu sadari. Secara rohani dan secara fisik. Ya, dia tidak layak. Secara rohani Musa sadar bahwa dia orang berdosa. Dosa mengakibatkan manusia siapa saja, baik Musa maupun kita, tidak layak menerima panggilan Tuhan, pelayanan Tuhan, bahkan yang paling kecil sekalipun. Tapi di pihak yang lain, secara fisik Musa sadar bahwa usia 80 tahun dengan keadaan dia yang dia tidak punya apa-apa, dia tidak sanggup mengerjakan misinya Tuhan. Apa yang saya mau andalkan Tuhan? Kalau dulu saya pangeran, saya masih punya kuasa. Kalau dulu saya pangeran, saya masih punya kekuatan secara orang muda yang begitu luar biasa bisa diandalkan. Tapi sekarang Tuhan lihat keadaan saya. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Sehingga dalam hal ini Musa sadar betul dia tidak layak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidaklayakan Musa ini bukanlah suatu hal yang pengakuan yang permukaan saja. Tapi kalau kita memperhatikan hidup Musa, itu dia benar-benar orang yang rendah hati luar biasa ya. Sampai dengan dia meninggal dunia pun dia begitu rendah hati. Sehingga ketidaklayakan itu adalah suatu kesadaran yang senantiasa ada dalam hidup para nabi. Saudara lihat Yeremia, Yesaya, Yehezkiel. Ketika mereka berhadapan dengan panggilan Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Mereka nggak datang dan mengatakan bahwa saya ini layak masuk ke dalam pelayanan. Ketika mereka mengerti visi Tuhan, mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka pantas untuk menerima panggilan itu. Justru sebaliknya mereka dengan penuh kerendahan hati, kalau kita lihat kepada misalnya Yesaya sampai mengatakan bahwa celakalah aku karena aku najis bibir. Dia tahu betul bahwa dia orang berdosa yang benar-benar tidak layak. Begitu juga Musa. Sehingga ketidaklayakan adalah sesuatu yang begitu positif ketika menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Sehingga ketika kita menerima pelayanan, kita tidak masuk ke dalam pelayanan itu dengan menganggap kekuatan kita lah yang paling hebat. Atau diri kita lah yang menjadi andalan dalam pelayanan. Ini sesuatu yang penting sekali menjadi prinsip dalam pelayanan. Tapi di pihak lain, John Calvin bilang begini, secara psikologis, Musa mengatakan siapakah aku ini karena dia takut. Dan dia tidak percaya diri untuk melakukan tugas itu. Takut dan tidak percaya diri. Saudara bayangkan Musa gak confident saudara. Ini pemimpin besar tapi gak percaya diri.
Waktu masuk dalam pelayanan, dia bukan masuk pelayanan dengan keadaan yang maksudnya dengan konfidensi yang begitu luar biasa. John Calvin bilang, usia 40 tahun yang silam ketika Keluaran 2 itu menceritakan, dia punya konfidensi. Dia begitu luar biasa percaya diri. Tapi begitu terjadi penolakan daripada orang Israel, itu membuat dia ciut hati. Dia rasa dia tidak sanggup untuk menjalani pelayanan ini karena apa? Karena dia sudah pernah mengalami penolakan. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu dalam pelayanan ya. Kalau Bapak Ibu masuk dalam pelayanan sudah siap mau melayani. Tahu-tahu waktu dalam perjalanan pelayanan ada penolakan yang keras dari orang yang kita pimpin. Itu membuat kita tuh ciut hati. Nggak percaya diri lagi. Konfidensi kita tuh menjadi kurang bahkan hilang sama sekali ketika terjadi kepercayaan lanjutan dari tangan Tuhan kepada kita. Kita sudah nggak sanggup lagi untuk mau jalan. Kaki kita begitu berat. Kenapa saudara? Terikat kepada penolakan masa lalu. 40 tahun masa waktu yang lampau ditolak itu menjadi sesuatu yang mengikat dan membatasi Musa untuk bergerak maju. Pengalaman penolakan di dalam pelayanan. Pengalaman tidak diterima sebagai pemimpin dalam pelayanan. Itu membuat dia terikat, dibatasi dan akhirnya tidak bisa masuk ke dalam pelayanan lanjutan yang Allah percayakan. Karena itu Musa di dalam konteks ini John Calvin mengatakan, ketika dia mengatakan siapakah aku ini? Sebenarnya di balik perkataan itu ada pengandalan akan diri. Ini masih ada dalam diri John Calvin, dalam diri Musa. Calvin bilang, betul dia rendah hati secara rohani. Tetapi secara psikologis, kalau kita tinjau daripada pengalaman dia masa lalu yang dia tarik kepada masa kini, ketika Allah panggil dia pada usia 80 tahun, membatasi dia untuk bergerak maju mengikuti Tuhan, saudara. Itu menggambarkan bahwa Musa masih bersandar kepada kekuatan diri dia. Dia tidak melihat kepada tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang memanggil dia untuk memimpin dia masuk ke dalam satu pelayanan, misi pelayanan yang begitu besar, misi pembebasan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam pelayanan itu kita bisa sama seperti Musa. Pengalaman penolakan dalam pelayanan, sadar diri berdosa, itu sangat bisa menjadi penghalang untuk kita menggenapi panggilan Tuhan, pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tapi di balik itu semua, mungkin yang harus kita tanya adalah siapa yang kita andalkan waktu kita masuk dalam pelayanan. Siapakah aku ini Tuhan? Tapi di balik kalimat ini adalah kekuatan manusia. Coba kalau dulu Tuhan suruh saya, pasti saya bisa jalan. Hari ini Tuhan suruh saya nggak bisa jalan. Kekuatan manusia. Siapakah aku ini? Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan dalam pelayanan seringkali bukan diakibatkan oleh orang di luar kita. Oleh situasi di sekitar kita. Bukan. Tapi seringkali pergumulan dalam pelayanan itu diakibatkan oleh diri kita sendiri. Ada pergolakan batin dalam jiwa kita yang mungkin kita tidak akui kepada orang lain. Atau mungkin kita juga jarang mendoakan itu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu itu ada dalam hati kita. Dan itu menjadi penghalang besar bagi kemajuan pelayanan yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Nah, ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat ya. Bersandar pada kekuatan diri adalah akar di belakang kalimat siapakah aku ini. Ketidaklayakan yang sebenarnya tidak boleh ada dalam diri kita. Ketidaklayakan karena pengandalan akan diri sendiri. Kekuatan diri sendiri. Itu sesuatu yang menjadi masalah besar. Maka di dalam ayat yang ke-12 saudara, ketika Allah menjawab Musa, kita memperhatikan di situ bahwa Allah tidak memarahi Musa ya. Allah mengerti pengalaman Musa masa lalu yang juga menjadi trauma bagi Musa di dalam usia ke-80 itu. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12 jawaban Tuhan kepada Musa. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keberatan pertama dari Musa, siapakah aku ini, dijawab dengan jawaban yang begitu memberikan ketenangan dan kekuatan bagi Musa, yaitu penyertaan Tuhan. Aku akan menyertai engkau.
Dan ada tanda yang Allah berikan sebagai bukti penyertaan Tuhan atas Musa. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di dalam seluruh perjalanan daripada orang Israel sampai dengan perjanjian baru, penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang begitu penting. Allah melawan atau menjawab pergumulan dari Musa ini dengan jawaban yang tadi saya katakan begitu meneduhkan Musa. Penyertaan Allah. Bapak Ibu, kalau kita bilang penyertaan Allah, ini bicara mengenai tindakan aktif Allah. Allah tidak pasif, tetapi Allah aktif bekerja dalam hidup umat Allah, menguatkan, meneguhkan jiwa umat Allah yang tidak sedang dalam, kita pakai istilah itu teguh. Jadi dia tuh kayak goncang begini ya. Musa itu dalam posisi yang takut, tidak confident, tidak percaya diri, saudara, karena mengandalkan diri. Dia dalam keadaan yang goncang. Maka penyertaan Allah berfungsi untuk meneguhkan dia. Yang goncang tadi itu dibuat teguh. Supaya dia berjalan. Supaya dia punya kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi penyertaan Tuhan adalah tindakan aktif daripada Allah untuk menguatkan dan meneguhkan iman umat Allah supaya umat Allah dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Itu penyertaan Tuhan. Dan kita bisa lihat itu dalam kehidupan daripada Musa ya Bapak Ibu, kalau dia sebagai seorang gembala dalam keadaan yang begitu sulit ya, tapi dia tetap ada dalam posisi beriman kepada Tuhan. Walaupun demikian ya, sekali lagi tugas yang berat ini adalah tugas yang bukan main-main bagi Musa. Sehingga penyertaan Tuhan itu begitu penting. Kehadiran Tuhan pertama-tama meneguhkan kita. Waktu Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam pelayanan, ada semacam hal yang mungkin saja menjadi tantangan bagi kita waktu kita masuk dalam pelayanan, yaitu kalau kita bertemu dengan pelayanan yang tantangannya cukup besar. Misalnya pelayanan yang baru saja kita pertama kali lakukan. Atau pelayanan yang memang sudah sering kita lakukan tetapi ada tantangan-tantangan yang seperti Musa alami tadi. Nah, yang kita butuhkan saat itu adalah kehadiran Allah untuk menguatkan kita. Kalau Allah tidak kuatkan kita, tidak teguhkan kita, itu kita jalan tapi jalan itu tanpa kekuatan, saudara. Itu seperti lutut, ini jalan tapi dia gemetar. Tidak punya kekuatan untuk menahan, menopang tubuh kita. Nah, Allah itu adalah Allah yang menyertai Musa sedemikian rupa sehingga sekali lagi meneguhkan iman daripada Musa yang saat itu sepertinya tidak confident, tidak sungguh-sungguh bisa berjalan, takut dan seterusnya. Allah hadir di sana supaya dia dikuatkan, tetapi juga di saat yang sama Allah mengkonfirmasi dengan tanda tentang ibadah di Gunung Horeb. Tindakan aktif untuk meneguhkan jiwa Musa yang sedang tadi keadaan goncang, sekarang kita lihat mengenai tanda untuk membawa umat Allah ibadah di Gunung Horeb. Gunungnya Tuhan. Ibadah. Kenapa ini menjadi tanda awal daripada panggilan Allah kepada Musa? Bahwa Allah utus dia, Allah sertai dia. Karena umat Israel sepanjang 400-an tahun di Mesir, mereka adalah orang-orang yang sudah ada dalam kondisi mix dengan politeisme, penyembahan kepada dewa-dewi yang lain. Mereka bahkan sudah banyak yang melupakan tentang janji Tuhan. Maka ketika Allah bicara mengenai beribadah di Gunung Horeb, itu berarti mengembalikan objek penyembahan daripada orang Israel dari politeisme menjadi monoteisme. Dari banyak dewa-dewi yang tadi mereka dapatkan di Mesir menjadi hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah Israel yang menyatakan diri kepada Musa. Yang kedua, kenapa ibadah menjadi hal yang penting? Karena tujuan keselamatan adalah supaya umat Allah beribadah dan bersekutu dengan Allah. Nah, ini menjadi prioritas bagi Musa. Kenapa orang Israel keluar dari Mesir? Kenapa orang Israel dibebaskan daripada Mesir sebagai simbol perbudakan dosa? Tujuannya supaya mereka beribadah kepada Allah, bersekutu dengan Allah, mengenal Allah yang sejati, punya objek penyembahan yang benar. Maka di sini Bapak Ibu dan saya melihat bahwa penyertaan Allah kepada Musa bukan saja secara aktif menguatkan Musa secara personal, tetapi juga secara komunal. Musa bersama dengan orang Israel harus sampai kepada titik mengenal Allah yang sejati dan beribadah kepada Allah.
Ini menjadi tanda daripada pelayanan yang sejati. Bapak Ibu masuk ke dalam pelayanan kategorial apa saja. Pelayanan sekolah minggu kah, pelayanan kor kah, pelayanan angklung kah, dan lain-lain. Tujuannya Bapak Ibu harus bawa jemaat kenal Tuhan. Puji-pujian, musik yang dinyanyikan, semua harus bawa jemaat kenal Tuhan. Musa diutus Tuhan, diteguhkan Tuhan, disertai Tuhan untuk bawa jemaat kenal Tuhan, ibadah sama Tuhan. Maka pelayanan yang tidak membawa jemaat mengenal Allah, berjumpa Allah, beribadah kepada Allah, itu pelayanan gagal. Sehebat apapun pelayanan yang kita lakukan, tapi kalau tidak sampai membawa kita sendiri dan orang yang kita pimpin beribadah, sujud sembah kepada Allah, gagal. Kalau dengan cara demikian, kalau kita tidak bawa kepada Allah, caranya adalah kita bawa orang itu kepada kita kan ya. Kita yang disembah tanda petik. Bukan Allah kita yang disembah. Ini pelayanan gagal besar. Maka di dalam pelayanan saudara, Tuhan teguhkan saudara, Tuhan sertai saudara untuk kerjakan misi penyelamatan. Tujuannya apa? Supaya orang kenal Tuhan. Dalam bidang apapun, sekali lagi tujuan kenal Tuhan penting. Nah sekarang keberatan kedua daripada Musa. Musa punya keberatan yang kedua ayat 13. Setelah Allah kasih tahu sama dia penyertaannya dan tanda daripada penyertaannya yang akan digenapinya. Ayat 13 di situ dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Bapak Ibu, apa yang menjadi keberatan kedua dari Musa dibalik daripada perkataannya kepada Allah? Kuatir misi Allah ditolak oleh Israel karena ketidaktahuan Israel atas pribadi Allah. Saya ulangi, keberatan kedua Musa, kenapa Musa tidak mau terima misi Tuhan? Karena dia khawatir misi Allah ditolak oleh orang Israel karena tidak kenal siapa Allah itu. Kekhawatiran Musa ini wajar, sekali lagi kembali kepada Keluaran pasal yang kedua karena dia pernah ditolak di sana. Sehingga dia khawatir kalau dia akan ditolak kali yang kedua ketika dia datang kepada orang Israel. Tetapi lebih daripada itu adalah masalah pribadi Allah. Siapa Allah? Kamu bilang kamu diutus Allah. Apa buktinya kamu diutus Allah? Wah ini berat saudara. Panggilan pelayanan saudara. Otoritas. Mengutus, itu bicara mengenai otoritas. Siapa yang menjadi otoritas mengutus kita? Saudara di sini dikatakan Allah yang mengutuskan ya. Persoalannya Israel tidak kenal Allah. Siapa Allah yang utus kamu? Saya tidak kenal. Kenapa Israel tidak kenal? Sekali lagi, politeisme telah mengaburkan dan membuat pengenalan kepada Allah itu menjadi abu-abu. Bukan hitam putih lagi, tapi abu-abu. Mereka tidak kenal siapa Allah mereka yang sejati. Maka perlu pengenalan akan Allah. Ya, itu, mengenal Allah yang sejati. Nah sekarang, Bapak Ibu lihat ya, otoritas ini penting. Otoritas adalah sesuatu yang membuat engkau dan saya kuat untuk melayani. Sekalipun tantangan begitu besar dalam pelayanan. Siapa utus kita itu penting. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti siapa utus kita, ada penolakan, ada persoalan di dalam pelayanan, cepat-cepat mundur dari pelayanan. Kita merasa bahwa kita akan terasing di tengah-tengah pelayanan dan seterusnya, atau ketersendirian di tengah pelayanan dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti otoritas. Pertanyaan Musa, orang Israel tidak kenal engkau. Kalau mereka tolak misi ini bagaimana? Berarti dengan kata lain, apa otoritasmu? Nah Bapak Ibu di sini menariknya, John Calvin mengatakan bahwa Israel memang percaya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub yang telah menyatakan diri di masa yang lampau. Tetapi kaitannya antara Allah masa yang lampau yang telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan hidup mereka hari ini di mana? Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu kesinambungan perjanjian itu. Maka sekali lagi ini ya. Pertanyaan tentang otoritas berkaitan dengan Israel punya pengenalan kepada Allah. Dan pengenalan orang Israel yang mereka miliki pada saat itu adalah Allah Israel adalah Allah yang mengikat perjanjian
dengan para patriark. Ya. Ini yang mereka tahu. Dulu. Tapi sekarang apa kaitannya buat kami? Maka kaitan ini dibuat oleh Allah melalui Musa. Kesinambungan perjanjian Allah kepada zaman Musa. Kesinambungan ini dinyatakan dengan nama pribadi Allah di situ yang Allah sendiri berikan kepada Musa. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, Allah jawab dua sekaligus ya, dua pertanyaan sekaligus ya. Otoritas siapa yang mengutus Musa? Itu adalah sesuatu yang begitu penting yang memberi kekuatan bagi Musa untuk melakukan misinya dia dan tidak khawatir terhadap penolakan Israel. Yang kedua, Allah jawab sekaligus kesinambungan perjanjian Allah antara para patriark dengan Israel pada zamannya Musa. Dengan nama yang diberikan yaitu Yahweh. Ya, aku adalah aku. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Yahweh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yahweh adalah nama diri Allah. Nama diri Allah yang Allah langsung perkenalkan kepada Israel melalui Musa. Nah, ini adalah nama yang punya makna, 4 makna ya Bapak Ibu ya, Yahweh ya. Kesinambungan ini dinyatakan dengan nama Yahweh. Aku adalah aku. Punya 4 pengertian. Yang pertama, aku adalah aku berarti Allah itu self-existence. Allah itu berada dengan sendirinya. Dia kekal dan keberadaannya menjadi sumber dari keberadaan ciptaan yang lain. Allah berada dari dirinya sendiri. Kekal dan keberadaannya menjadi sumber dari keberadaan ciptaan yang lain. Bapak Ibu, ini adalah Allah yang menyatakan diri kepada para patriark dan sekarang menyatakan diri kepada Musa dan Musa perkenalkan Allah yang sama itu kepada Israel. Dan kenapa dikatakan bahwa aku self-existence? Aku ada dari diriku sendiri. Aku kekal dan seluruh keberadaan berasal dari diriku. Karena saudara ingat politeisme menyebabkan orang Israel berpikir bahwa eksistensi ini datang daripada materi. Misalnya sungai Nil, dewa matahari, itu kan materi. Sesuatu yang merupakan ciptaan, tetapi ciptaan yang disembah. Maka Allah harus memperbaiki cara pikir mereka. Melalui memberi pengertian itu kepada Musa, lalu Musa kasih tahu kepada orang Israel. Bapak Ibu, ini tugas berat. 400 tahun diperbudak dengan konsep pikir, cara pandang yang salah tentang Allah. Lalu sekarang Musa harus bongkar itu semua cara pandang. Lalu Musa kasih cara pandang yang baru kepada orang Israel. Itu pekerjaan besar Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ketemu dengan anak Bapak Ibu yang sudah umur 17 tahun. Lalu kuliah di luar negeri. Tinggal bekerja di luar negeri. Sudah penuh dengan cara pandang luar negeri. Waktu dia pulang ke Indonesia. Lalu ibu-ibu jelaskan bagaimana konsep pikir yang benar dan seterusnya yang bertentangan dengan budaya luar negeri. Wah, itu susah ya. Menanamkan konsep pikir yang baru, iman yang benar kepada orang-orang yang sudah lama di dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah yang benar, itu susah. Susah sekali. Tetapi dalam keadaan ini Allah kasih kekuatan bagi Musa. Self-existent, aku ada, aku berada dari diriku sendiri. Kasih tahu sama orang Israel. Semua dewa-dewi itu bukan menjadi sumber kehidupan. Allah adalah sumber segala sesuatu. Dia ada dari dirinya sendiri. Bahkan bagi Musa. Waktu Musa melayani, Musa nggak perlu takut. Kenapa? Karena yang memberikan otoritas bagi dia adalah Allah yang kekal. Maka panggilan dia, pelayanan dia adalah sesuatu yang kekal adanya oleh karena Tuhan yang menopang dia. Self-existence. Kemudian yang kedua, self-sufficient. Karena Allah itu ada dari dirinya sendiri, maka dia cukup pada dirinya sendiri. Self-sufficient. Dia cukup, dia tidak butuh yang lain. Dia bahkan tidak butuh penyembahan daripada manusia. Walaupun manusia dicipta untuk menyembah Allah. Maka di sini kecukupan Allah
membuat Israel percaya ketika Allah keluarkan mereka dari Mesir, keluarkan mereka daripada sumber penghidupan mereka, tanda petik, nafkah hidup mereka. Mereka percaya bahwa Allah ini adalah Allah yang cukup pada dirinya sendiri dan Allah yang dapat mampu menghidupi mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka, bahkan dalam perjalanan padang gurun. Wah, ini sesuatu yang sukar Bapak Ibu. Karena mereka sudah biasa bergantung kepada Firaun. Firaun itu menjadi tanda petik sumber kehidupan bagi orang Israel. Bukan saja bagi orang Mesir. Makan minum mereka, tempat tinggal mereka, tanda petik ya, bergantung kepada Firaun. Firaun punya tita dan seterusnya. Tapi sekarang Allah keluarkan mereka dan Allah ajar mereka untuk percaya kepada Allah saja sebagai sumber yang cukup bagi mereka menyediakan makan minum mereka ketika mereka ikut Tuhan dan seterusnya. Begitu juga dengan Musa. Musa diajar oleh Tuhan untuk belajar percaya kepada Allah yang self-sufficient. Cukup. Ketika engkau diutus oleh Allah, dia cukup untuk menjadi otoritas tertinggi yang menguatkan Musa untuk melakukan pelayanan dia. Sehingga walaupun Musa ada di dalam situasi yang sukar nantinya di dalam pelayanan dia 40 tahun memimpin orang Israel keluar dari Mesir di padang gurun sampai kepada perbatasan masuk tanah Kanaan. Musa itu berhadapan dengan begitu banyaknya kesukaran. Tapi Bapak Ibu self-sufficient daripada Allah membuat dia tetap setia, taat sama Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup. Makanya Tuhan bilang, Musa itu hambaku yang setia dalam segenap rumahku. Kenapa dia setia? Karena Tuhan sudah kasih tahu sama dia di awal. Self-sufficient. Aku yang mengutus kamu adalah cukup. Kemudian yang ketiga. Self-determining. Itu berarti dia adalah penentu segala sesuatu. Berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Maka penolakan Israel termasuk penolakan daripada Firaun. Dan kekerasan hati Firaun itu ada di dalam kontrol daripada Yahweh. Allah yang mengutus Musa. Self-determining. Nah, kedaulatan Allah ini membuat Musa tidak gentar ketika Firaun berlaku luar biasa, keras kepala dan melawan Tuhan, bahkan hina Allah Yahweh. Itu Musa nggak mundur ya. Musa nggak mundur sama sekali. Musa tidak kemudian pulang dan nangis-nangis, aduh ini Firaun tolak aku mundur saja. Tidak, saudara. Maka sekali lagi kedaulatan Allah menjadi kekuatan otoritatif bagi Musa tetapi juga bagi orang Israel untuk berharap bahwa perjanjian Allah yang diucapkan kepada para patriark dan dilanjutkan kepada orang Israel pasti tergenapi karena dia yang berdaulat. Keempat, self-sustaining. Dia adalah Allah yang menopang segala sesuatu. Menopang. Itu berarti menopang itu kalau Bapak Ibu kita coba umpamakan itu kayak bumi yang berotasi ya di porosnya itu. Kalau dia kecabut dari porosnya dia nggak bisa lagi kan ya untuk berputar dengan baik ya. Tapi kalau ada porosnya itu bumi berputar dengan baik saudara. Ya. Jadi Allah itu menopang kita itu seperti poros kekuatan yang menopang seluruh eksistensi di atas yang kalau kita pakai umpamakan juga dengan pembangunan gedung itu kayak ada tiang utama yang kalau kita robohkan itu bangunan semua roboh. Itu dia topang kita. Supaya eksistensi itu tetap berjalan. Pelayanan kita juga begitu ditopang oleh Tuhan. Maka self-sustaining yang diberikan di dalam arti kata Yahweh itu menjadi kekuatan bagi Musa. Musa tidak kuat dengan dirinya sendiri untuk menghadapi orang Israel. Orang Israel itu tegar tengkuk. Keras kepala luar biasa. Musa bilang A dia bisa bikin B. Terlalu keras kepala. Tapi karena Allah itu yang menopang Musa. Menopang pelayanan Musa, maka itu menjadi kekuatan bagi Musa untuk terus melayani orang Israel bahkan ketika dia ditolak, dia maki-maki sama orang Israel, dia tidak mundur. Nah, maka Bapak Ibu, keberatan kedua dari Musa dijawab Tuhan ya. Saya takut ditolak, saya takut misi Tuhan ditolak karena orang Israel tidak kenal Allah sejati, maka Allah kasih kenal supaya Musa pergi dan beritakan Allah sejati itu kepada orang Israel. Nah, di sini sesuatu hal yang penting sekali Bapak Ibu. Setiap kali kita ada dalam pelayanan dan khawatir kalau misi kita gagal atau mungkin pelayanan itu tidak berhasil. Padahal kita tahu bahwa Allah panggil kita jelas untuk mengerjakan itu. Bapak Ibu ingat, pertama, otoritas siapa yang mengutus kita? Kedua, natur atau karakter daripada otoritas pribadi yang mengutus kita. Itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita.
Itu yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Nah sekarang tanda daripada jawaban Allah yang kedua kepada Musa untuk menguatkan Musa di dalam panggilan Musa. Bapak Ibu lihat di situ ada beberapa tanda. Kalau yang tadi di dalam jawaban pertama Allah kasih tanda Israel akan ibadah di Gunung Horeb. Di dalam jawaban Allah yang kedua Allah kasih beberapa tanda bahwa Allah pasti menyertai pelayanan Musa dan penolakan Israel kepada Allah itu adalah sesuatu yang dapat diatasi oleh Tuhan sendiri. Kita lihat Allah bicara di situ ya, respons Israel. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, 16. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Bapak Ibu ada hal yang dikatakan di situ sebagai tanda bahwa benar orang Israel akan penolakan atau kekhawatiran daripada Musa itu akan diatasi oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam jawaban kedua ya. Ini ada nama Yahweh yang Allah beritahukan sebagai kesinambungan tadi ya, perjanjian. Kemudian yang kedua, Allah kasih tahu mengenai respons Israel. Yang diwakili oleh para tua-tua. Respons mereka bukan menolak. Ini sesuatu yang bertentangan dengan kekhawatiran daripada Musa. Musa bilang gimana kalau mereka tolak? Tuhan bilang mereka nggak tolak. Justru para tua-tua Israel sebagai wakil daripada orang Israel. Ini tua-tua Israel itu adalah kepala-kepala keluarga ya. Yang mewakili orang Israel. Ketika mereka dikumpulkan. Kalau kita baca di dalam pasal-pasal selanjutnya. Mereka mendukung seluruh misi penyelamatan yang disampaikan Musa kepada orang Israel. Dan mereka betul mengerti tentang Allah Yahweh setelah dijelaskan oleh Musa. Jadi kekhawatiran Musa dibalikan oleh Tuhan. Bukan begitu. Mereka pasti menyetujui. Bapak Ibu kadang-kadang kita melayani itu kita sudah overthinking duluan ya. Khawatir duluan nanti gimana ya, nanti bagaimana ya. Tapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang mendahului kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia kasih tahu dan dia memberikan konfirmasi kepada Musa bahwa seluruh rencana penyelamatan Allah itu disetujui oleh para tua-tua. Yang berarti di sini ada kesatuan antara Musa dan para tua-tua. Jadi kekhawatiran Musa gagal ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu lihat di situ. Dikatakan bahwa Allah mengingat, Allah mengindahkan umatnya yang sudah lama diperbudak di Mesir. Dan akan membawa mereka keluar dari Mesir. Berarti ini bicara mengenai tanah perjanjian yang Allah sudah ucapkan kepada para patriark. Sekarang diberikan kepada keturunan daripada para patriark yaitu Israel. Maka ketika orang Israel berpikir selama mereka ada di perbudakan, apakah Allah itu melupakan mereka? Apakah Allah itu tidak mengingat kepada perjanjian yang sudah diucapkan kepada para patriark? Jawabnya tidak. Allah yang adalah self-existence dan seterusnya yang tadi adalah Allah yang mengingat perjanjian dan tidak melupakan perjanjian. Sehingga dengan mengindahkan mereka, itu berarti Allah mau katakan melalui Musa bahwa orang Israel, Allah adalah Allah yang setia kepada perjanjian. Dia bawa kamu keluar daripada tanah perbudakan, dari Mesir. Kelepasan itu adalah sesuatu yang menggambarkan bahwa Allah benar-benar mengutus Musa untuk menggenapi tujuan penyelamatan. Lalu berikutnya adalah respons Firaun dan bangsa Mesir. Di dalam jawaban kedua banyak tanda yang Allah berikan juga. Yaitu respons Firaun dan Mesir.
Kalau kita memperhatikan di situ, Allah sudah kasih tahu bahwa Firaun itu akan keras hati. Bahkan ketika dites oleh Musa dengan mengatakan bahwa kami akan pergi beribadah 3 hari saja di Gunung Horeb lalu kami pulang lagi. Bukan keluar dari Mesir tapi cuman pergi beribadah di Gunung Horeb lalu pulang lagi. Di situ pun Firaun tidak mau. Ini belum terjadi ya Bapak Ibu ya. Tapi Allah sudah menubuatkan itu akan terjadi demikian. Tes Firaun. Dan Firaun benar-benar keras hati dan dia tidak pernah mau melepaskan Israel dari Mesir. Kenapa Bapak Ibu? Karena Israel itu menguntungkan. Kerja paksa dia dapat para pekerja, bayarnya rendah, makanannya juga ya makanannya ala kadarnya. Tapi dia dapat begitu banyak keuntungan daripada pekerjaan daripada orang Israel. Orang Israel miskin, melarat, dianiaya, gak peduli. Tapi dia dapat keuntungan begitu banyak dari orang Israel. Nah walaupun demikian Allah mengatakan bahwa Allah akan menghukum Firaun. Di situ dikatakan bahwa Allah akan berikan tanda-tanda ajaib ya. Maka di sini dia sudah bicara mengenai 10 tulah sebagai hukuman atas Firaun karena respon Firaun. Lalu bangsa Mesir. Ada semacam kebaikan bangsa Mesir yang juga sudah dinubuatkan ketika orang Israel akan keluar dari Mesir. Di situ dikatakan bahwa mereka akan merampasi orang Mesir. Mereka minta apa saja dari orang Mesir berikan. Itu kan sebelum mereka keluar dari Mesir ya. Nah maka kalau kita lihat ini adalah nubuatan. Nubuatan Allah akan apa yang terjadi di masa kepemimpinan daripada Musa atas Israel versus kekhawatiran daripada Musa. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Nubuatan adalah sesuatu yang terkait dengan apa yang akan datang. Kekhawatiran berkaitan dengan apa yang akan datang. Musa khawatir dengan penolakan Israel dan gagalnya misi Tuhan. Itu sesuatu yang akan datang. Tapi Tuhan kasih tahu dia apa yang akan datang. Supaya memberikan kepada dia kekuatan untuk berjalan. Misi Tuhan tidak pernah gagal karena otoritas yang mengutusnya. Dan rencana untuk misi Tuhan itu datang dari pribadi Allah yang kekal. Maka di sini Bapak Ibu, cara Tuhan mengobati kekhawatiran kita ya. Khawatir itu selalu berkaitan dengan apa yang akan datang. Tetapi dengan membukakan cara pikir masa yang akan datang kepada kita, membuat engkau dan saya berjalan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam pelayanan juga begitu. Bapak Ibu dan saya waktu masuk pelayanan misalnya ya, kita beli tanah. Dengan jumlah keuangan sebegitu banyaknya. Khawatir ya, begini kan ya. Yang orang-orang panitia pembangunan saudara mikir duit dari mana. Walaupun Pak Tong sudah datang, diumumkan hasil janji iman, toh masih kurang juga. Bersyukur pada bulan Januari ini masih ada keuangan untuk bayar. Gak tahu nanti beberapa bulan ke depan kan ya. Tapi Bapak Ibu itu yang namanya kekhawatiran masa depan. Kita menjalankan satu misi dari Tuhan, ada kekhawatiran masa depan. Tapi kalau kita ketemu Tuhan yang dengan arti nama Yahweh tadi, Bapak Ibu dikuatkan dengan memandang kepada Allah dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Itu yang menguatkan Musa untuk terus berjalan di tengah-tengah pergumulan iman daripada Musa. Ketiga, ya, kita lihat keberatan Musa yang ketiga. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat, dan seterusnya. Bapak Ibu, keberatan yang ketiga itu berkaitan dengan ketidakpercayaan atau keraguan orang Israel atas panggilan Musa. Kalau tadi takut gagal misinya, takut ditolak misinya. Sekarang terkait dengan Musanya sendiri. Keberatan ketiga terkait dengan panggilan Musa. Bagaimana kalau orang Israel itu tidak percaya? Ada semacam distrust. Kalau orang Israel tidak percaya kepada panggilan saya bagaimana? Saya sudah kasih tahu tentang nama Tuhan, saya sudah kasih tahu semuanya. Tapi ternyata pun orang Israel tidak percaya kepada saya. Maka Allah kasih kepada Musa tanda yang lebih meyakinkan lagi daripada tanda-tanda yang sudah diberikan. Ini nubuatan masa depan terkait dengan kekhawatiran masa depan. Sekarang kekhawatiran yang terjadi pada masa kini ya.
terkait dengan bagaimana dia berhadapan dengan orang Israel lalu mempertanggungjawabkan panggilannya dia di hadapan orang Israel. Maka di sini Bapak Ibu dan saya melihat bahwa ada 3 tanda yang diberikan di situ sebagai tanda ajaib, mujizat yang Allah berikan untuk meneguhkan iman daripada Musa. Yang pertama apa di situ? Tongkat menjadi ular. Tongkat menjadi ular itu berarti menyatakan kemahakuasaan Allah yang mengatasi hukum-hukum alam. Bapak Ibu ini penting ya. Tadi ingat ya, self-existence, ini apa lagi? Determining dan self-self yang lain itu. Bicara mengenai kemahakuasaan Allah yang lebih atau mengatasi daripada hukum alam. Ini penting Bapak Ibu terkait dengan distrust, sihir, kekuatan magic dari orang Mesir itu kuat Bapak Ibu. Sampai hari ini kan film-film kayak yang di Jurassic Park, apalagi itu kan menggambarkan tentang kebudayaan Mesir. Lalu banyak kode-kode penting ya. Itu mereka belajar dari mana? Dari memang latar belakang sejarah Mesir. Dan Mesir itu banyak sihirnya, magicnya. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan budaya yang biasa dengan magic, kekuatan apa untuk Bapak Ibu pergi dan lawan? Bawa diri sendiri mati Bapak Ibu. Dia santet langsung mati. Bahkan hamba Tuhan sekalipun jangan pikir kita terlalu hebat. Gak bisa kena santet saudara. Kita ini bisa disentuh dengan santet secara fisik. Walaupun iman kita tidak bisa dibinasakan oleh santet. Lalu apa kekuatan kita di tengah-tengah keadaan yang dikuasai oleh magic, sihir, dan seterusnya. Tuhan bilang Allah adalah Allah yang maha kuasa. Yahweh itu Yahweh yang maha kuasa yang menguasai hukum alam. Maka tongkat berubah jadi ular, benda mati bisa jadi benda hidup saudara. Ini kekuasaan yang melampaui penyihir-penyihir daripada Mesir. Maka Musa, panggilan Musa diteguhkan dengan kuasa Tuhan yang menyertai Musa. Bapak Ibu di dalam seluruh pelayanan para nabi dan para rasul, salah satu yang menjadi ciri khas utama, Allah kalau menyertai mereka itu ada kuasa yang menyertai mereka juga. Ini bukan berarti nanti saudara ketemu Pak Jeko, Pak Peter, sembuhkan orang sakit. Enggak begitu kan ya, bukan soal itu. Tetapi kuasa penyertaan Allah ketika Injil diberitakan, di situ iblis dosa ditaklukkan. Musa bukan berhadapan cuma dengan dosa dan iblis, tapi ini dengan manusia yang main magic saudara. Ini berat Bapak Ibu. Bagaimana dia mendemonstrasikan kuasa Allah di tengah-tengah keadaan orang yang cenderung dibutakan dengan kuasa magic. Nah maka sekali lagi Allah hadir untuk menyatakan kemahakuasaannya dengan tongkat diubah jadi ular. Tanda kedua, tangan Musa. Dia akan sakit kusta kalau dimasukkan ke dalam jubahnya, bajunya. Lalu kalau dikeluarkan lagi, sembuh. Apa maksudnya Bapak Ibu? Sakit penyakit. Kalau tadi hukum alam ya, sekarang sakit penyakit. Sakit penyakit. Allah mau memberitahukan bahwa penyakit apapun yang terjadi atas hidup manusia itu datang dari tangan Tuhan. Saya nggak sempat bahas ya di dalam kitab Taurat Musa. Di situ dikatakan bahwa kalau Allah hukum manusia, bahkan penyakit yang tidak pernah ada pun akan Allah adakan. Kalau COVID itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tinjau dari Taurat Musa, itu Bapak Ibu bisa kaji. Kok bisa muncul virus-virus yang demikian? Itu sudah ada dalam Alkitab saudara. Tuhan sudah bicara. Nah waktu Allah kasih tahu kusta itu najis. Pada zaman itu nggak ada yang bisa sembuhkan. Tapi kalau kusta Allah bisa menyembuhkan, menahirkannya, itu membuktikan bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Semua penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada kenajisan yang tidak bisa ditahirkan oleh Tuhan. Semuanya bisa ditahirkan oleh Tuhan. Karena kuasanya Tuhan. Wah ini Tuhan kasih luar biasa kepada Musa ya, karena dia akan berhadapan dengan keadaan demikian. Ketiga, tanda yang ketiga adalah air sungai Nil yang dicurahkan ke tanah yang kering akan berubah menjadi darah. Ya, kita ingat bahwa penyembahan kepada ciptaannya, kepada
dewa matahari dan seterusnya ya oleh orang Mesir. Sekarang air sungai Nil dicurahkan ke tanah kering berubah jadi darah. Dengan kata lain, tidak ada kuasa pada ciptaan yang dapat mengatur segala sesuatu. Dengan kata lain Tuhan mengatakan bahwa dengan merubah air sungai Nil itu menjadi darah, berarti Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan, termasuk perubahan kimiawi, perubahan apa saja di muka bumi ini, seluruh pengaturannya ada di dalam kontrol Tuhan. Self-determining. Itu jelas sekali. Jadi arti nama daripada Yahweh itu gak sembarangan. Itu semua punya korelasi terhadap pelayanan daripada Musa yang kemudian dia akan menghadapi tantangan yang begitu serius di dalam pelayanan dia. Dengan 3 tanda ajaib ini, maka Musa dan semua orang Israel mendapatkan konfirmasi penting bahwa Allah memang panggil Musa untuk memimpin umat Allah keluar dari Mesir dan memasuki tanah Kanaan. Panggilan Allah bagi Musa diteguhkan dengan tanda ajaib. Bapak Ibu, mujizat di dalam PL dan PB selalu mengacu kepada kemuliaan Allah. Entahkah mujizat itu dipakai Tuhan untuk hukum Firaun atau dipakai Tuhan untuk meneguhkan panggilan Musa, pada akhirnya semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, maka di sini dalam panggilan Musa Allah kasih itu bagi Musa. Keempat, terakhir. Keberatan daripada Musa waktu Allah bicara sama dia. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Bapak Ibu, di situ istilah tidak pandai bicara itu gagapan. Bayangkan Musa gagapan. Kita punya figur Musa itu kan figur yang luar biasa besar ya. Tapi kita tidak ngeh kalau dia sendiri itu akui dia punya kelemahan. Tuhan, saya ini gagapan. Saya nggak pandai bicara. Ini bukan cuma sekedar fasih lidah. Tetapi waktu berbicara saya sudah gagap. Gimana mau fasih Tuhan? Saya tidak pandai bicara. Berat mulut, berat lidah. Bapak Ibu, ini bicara mengenai kelemahan fisik. Waktu kita masuk ke dalam pelayanan Bapak Ibu, saudara dipanggil Tuhan diberi kuasa. Tapi di pihak lain ada kelemahan fisik. Maka di sini Allah memberitahukan kepada kita bahwa pelayanan Tuhan ketika dia panggil engkau dan dia memberikan kuasa penyertaannya atas engkau, tidak peduli terhadap kelemahan fisik. Kelemahan fisik itu diatasi oleh Tuhan. Tuhan bicara sama Musa, ya jelas sekali kalimatnya dia di dalam ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni Tuhan? Dengan kata lain Tuhan mengatakan bahwa kecacatan yang dimiliki oleh manusia secara fisik. Orang buta, orang bisu itu cacat fisik. Tetapi kecacatan secara fisik tidak berada di luar daripada kontrol Tuhan sehingga cacat fisik dapat dipakai Tuhan menjadi sarana untuk dia menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Menjalankan misi Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan pakai kalimat retorika ini, sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang sudah dimengerti oleh Musa. Makanya Tuhan bilang, pergi, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa sudah tahu bahwa Tuhan pasti menyertai dia dan memberikan kepada dia kemampuan untuk mengajar. Bahkan berbicara, yang gagap itu Tuhan akan tolong untuk engkau bicara dengan lancar. Bapak Ibu ingat Joni Eareckson Tada ya. Joni Eareckson Tada itu kan seorang yang mengalami cacat fisik. Bukan karena dari kelahiran, tapi dia kan seorang perenang toh. Jadi dia lompat dari ketinggian, dia pikir itu air dalam. Tahu-tahu airnya pendek. Begitu lompat apa yang terjadi? Hantam kepala, ini leher, tulang leher patah. Jadi waktu dia menjalani operasi itu dalam kesaksiannya Joni Eareckson Tada itu operasi yang dia jalani itu begitu menyakitkan. Dari kepala sampai di tulang ekor semua sampai ke bawah. Waktu dokter sentuh setiap bagian tubuhnya dari jari sampai kepala. Cuman dia punya bibir yang bisa bicara. Lalu dia bilang sama dokter,
Memang semua badan saya ini tubuh saya mati. Tapi saya punya bibir untuk menyuarakan suara Tuhan. Saya bisa menyanyi. Dokter mau dengar tidak saya nyanyi. Lalu dia menyanyi. Padahal tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia belajar melukis pakai bibirnya. Sekarang dia duduk di kursi roda. Dia punya suami. Tapi mereka mendirikan suatu yayasan yang benar-benar melayani orang-orang cacat. Bahkan C.S. Lewis itu memberikan semacam penghargaan bagi Joni Eareckson Tada karena dia menjadi orang yang menggerakkan orang-orang cacat itu untuk kemudian bisa melayani Tuhan dalam keadaan kecacatannya. Pergumulan dalam pelayanan itu bisa juga terhambat oleh karena kelemahan kita secara fisik atau kecacatan kita secara fisik. Tapi Tuhan bilang, sapa kasih lidah. Kalau kita bilang, oh kaki saya, tangan saya, apalagi? Sama Tuhan gak ada alasan ya. Karena yang cacat itu saja Tuhan Allah bisa pakai, apalagi yang tidak cacat. Maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa semua keberatan Musa dijawab oleh Tuhan dan pada akhirnya apakah Musa menaatinya? Tidak. Kenapa tidak? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dengan serangkaian jawaban Tuhan. Ayat dari keberatan 1 sampai keberatan 4. Jawaban 1 sampai jawaban 4 dengan seluruh tanda-tanda yang Allah berikan. Konfirmasi yang Allah berikan bahwa dia dipilih Allah untuk melakukan panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tetap tidak percaya. Maka Tuhan murka. Ayat 13 itu menunjukkan ketidakpercayaan Musa. Apa yang diandalkan oleh Musa? Kekuatan manusia. Jadi dia masih ulang lagi kepada keberatan pertama. Apa yang merupakan percakapan Allah dengan dia dan semua yang Allah berikan kepada dia. Toh balik lagi kepada pertama. Dia tidak percaya Bapak Ibu. Itu sebabnya Allah murka. Allah murka. Allah tidak membatalkan panggilannya atas Musa. Tetapi yang Allah marah kepada Musa adalah, kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Dan ini menjadi keseriusan pergumulan paling besar dan tantangan paling besar bagi saya, hambatan yang paling besar dalam kehidupan pelayanan kita adalah kita tidak percaya kepada Allah dan kuasa penyertaan Dia. Walaupun kita dengar firman Tuhan, walaupun kita dikuatkan, diteguhkan oleh firman terus menerus, tapi berulang-ulang kita akan selalu mempertanyakan, Tuhan, apakah memang Engkau dapat menggenapi perjanjian dan seterusnya. Kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan, itu dosa besar. Sesuatu yang ada dalam hati Musa dan terulang lagi, maka Tuhan marah. Walaupun Tuhan utus Harun Bapak Ibu, tapi tetap Musa saja yang Tuhan Allah kasih firman ya. Musa itu yang terima firman, lalu kemudian Musa kasih tahu Harun, Harun bicara sama Firaun. Tapi dalam perjalanan kan Musa yang dominan pada akhirnya kan ya. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah, kalau kita melakukan pelayanan Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu dan saya itu ada dalam posisi seperti Musa. Allah sudah beritahukan kepada kita, menguatkan jiwa kita, tapi toh balik lagi kita andalkan diri kita sendiri. Itu membangkitkan kemarahan Tuhan. Ketidakpercayaan kepada Allah, itu juga membuat Bapak Ibu dan saya kadang-kadang gugup dalam pelayanan. Saya enggak anti gugup ya Bapak Ibu ya. Saya juga gugupan. Udah gugup itu kalau gugup blank semua. Tapi kalau Bapak Ibu gugup, Bapak Ibu coba tanya, siapa yang Bapak Ibu andalkan? Bukan karena firman tidak cukup untuk kita mengerti. Tapi seringkali kekuatan kita yang kita pakai. Setelah kita lewat pelayanan itu baru kita sadar, aduh Tuhan, tadi itu ternyata saya tuh banyak mengandalkan kekuatan saya ya. Disitulah baru kita sadar kita telah berdosa kepada Tuhan. Maka di sini Bapak Ibu dan saya belajar bahwa siapakah aku ini adalah suatu gambaran daripada kehidupan kita sebagai para pelayan Tuhan. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Musa adalah juga mungkin keberatan-keberatan kita dalam pelayanan. Tapi sebagaimana Allah menjawab Musa, demikian juga itu jawaban bagi kita yang menguatkan kita dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk waktu di mana kami belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami berhenti dari mengandalkan diri
dari percaya kepada diri sendiri kekuatan kami. Dan biarlah kami diberikan Tuhan mata iman yang memandang kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan saja sebagai sumber pertolongan kami, sebagai kekuatan kami, yang menopang kami dalam seluruh pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.